Halo sahabat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Jumat 27 Desember 2024. Berita pertama, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas mengungkapkan maksud dibalik penjelasannya terkait denda damai yang sempat ramai di masyarakat beberapa waktu lalu. Supratman menegaskan ada miskomunikasi dan salah pengertian dari pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Menkum Supratman menyebut ada yang keliru dari pemahaman terkait konteks pernyataan denda damai. Dalam konferensi pers di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum pada Jumat 27 Desember 2024, Supratman mengemukakan 3 poin berikut. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Karena itu ada ruangnya yang diberikan, dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty yang mengatur. Tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung, ya. Tetapi sekali lagi untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu. Untuk berita kedua, ada KPK yang angkat bicara perihal rencana penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan proses penahanan akan dilakukan segera apabila sudah ada kelengkapan alat bukti. Tessa pun mengatakan bahwa penahanan akan dilakukan bersamaan dengan tersangka lainnya terkait kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik ya. Penyidik yang akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan, tidak hanya kepada Saudara HK, tetapi juga tersangka-tersangka yang lain, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan untuk disidangkan. Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti. Lalu berita ketiga, mahasiswa Aliansi BMSI menggelar demonstrasi tolak kenaikan PPN jadi 12% di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta. Polisi akhirnya memukul mundur aksi demonstrasi mahasiswa dari Aliansi BMSI yang menolak kenaikan PPN 12%. Gas air mata dilepaskan aparat kepolisian untuk membubarkan massa aksi yang bertahan sejak sore hari tersebut. Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpu untuk membatalkan kenaikan PPN 12%. Tuntutan kita sederhana, cuma ada 3 dan betul-betul terfokus terhadap isu PPN ini. Yang pertama, kita mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu yang membatalkan PPN 12%. Yang kedua, kita mendesak pemerintah untuk berhenti memeras rakyat. Begitu. Yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan dana dan pengelolaan APBN. Itu dia sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler pada hari ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.